Selamat datang di channel kami, Jejak Nusantara, sebuah perjalanan untuk mengungkap misteri dan kearifan yang tersembunyi dalam lipatan sejarah tanah air kita. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita yang telah lama terlupakan, menghidupkan kembali legenda yang telah lama tidak terdengar, dan menemukan kembali kearifan yang telah lama terabaikan. Hari ini, kita akan memulai petualangan kita dengan membahas salah satu tokoh misterius yang paling banyak diperbincangkan dalam legenda Jawa, Satrio Piningit, sebuah nama yang menggugah rasa ingin tahu. Seorang pahlawan yang keberadaannya masih menjadi teka-teki, dan seorang pemimpin yang ramalan kehadirannya telah menginspirasi banyak generasi. Mari kita bersama-sama mengungkap rahasia leluhur, menelusuri jejak Satrio Piningit, dan memahami pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Satrio Piningit, seorang sosok yang diramalkan akan muncul di akhir zaman. Namanya berarti Ksatria Tersembunyi, sebuah gelar yang mengundang rasa penasaran dan spekulasi. Dalam keheningan malam, di antara bisikan daun-daun yang berdesir, ramalan tentang kedatangannya bergema, menjanjikan era baru penuh dengan harapan dan pembaruan. Menurut ramalan, ia adalah penerus para leluhur yang akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Bukan hanya sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai pembawa cahaya dalam kegelapan, sebagai penuntun jalan yang benar, dan sebagai penghubung antara masa lalu yang agung dengan masa depan yang gemilang. Dalam setiap garis pada wayang, dalam setiap irama gamelan, dalam setiap motif batik yang rumit, tersembunyi pesan-pesan dari leluhur kita. Satrio Piningit, menurut kepercayaan, akan mengungkapkan pesan-pesan tersebut, memecahkan teka-teki yang selama ini menyelimuti hati dan pikiran kita. Ia akan mengajarkan kita untuk memahami alam, menghargai kearifan lokal, dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah lama kita lupakan. Ia akan menjadi simbol persatuan, menginspirasi kita untuk melihat lebih jauh dari perbedaan, mencari titik temu dalam keragaman, dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Namun, siapakah Satrio Piningit sebenarnya? Apakah ia seorang tokoh historis yang identitasnya terlupakan oleh waktu? Atau mungkin ia adalah metafora untuk kekuatan batin yang ada dalam setiap jiwa manusia? Atau, apakah ia adalah kita semua yang memiliki potensi untuk menjadi pembawa perubahan positif di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita telusuri bersama, mengikuti jejak-jejak misterius yang ditinggalkan oleh para leluhur, dalam pencarian kita akan makna sejati dari Satrio Piningit. Ramalan tentang Satrio Piningit tidak hanya merupakan bagian dari folklore Jawa, tetapi juga sebuah warisan budaya yang terukir dalam berbagai naskah kuno. Serat Jangka Jayabaya, misalnya, adalah karya sastra yang ditulis oleh Raja Kediri, Prabu Jayabaya, yang terkenal dengan ramalan-ramalannya tentang masa depan Nusantara. Serat Sabdo Palon, di sisi lain, adalah naskah yang mengisahkan tentang dialog antara Raja Brawijaya kelima dengan penasihat spiritualnya, Sabdo Palon, yang meramalkan akan datangnya zaman baru dan sosok penyelamat yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Dikatakan bahwa Satrio Piningit memiliki kebijaksanaan yang mendalam dan kekuatan spiritual yang luar biasa, yang akan ia gunakan untuk memimpin umat manusia menuju era pencerahan. Ia akan menjadi pemimpin yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga ilmu spiritual dan metafisika. Ia akan membawa keseimbangan antara dunia material dan spiritual, antara kemajuan modern dan kearifan tradisional. Dalam naskah-naskah tersebut, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang misterius, yang keberadaannya tersembunyi dari pandangan umum hingga saat yang tepat tiba. Ia tidak akan mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi akan dikenali melalui tindakan-tindakannya yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Ia akan menjadi simbol harapan dan pembaruan, yang akan membangkitkan semangat dan mempersatukan rakyat dalam menghadapi tantangan zaman. Candi-candi yang kita lihat hari ini, dengan relief-reliefnya yang menggambarkan kisah-kisah epik, juga menyimpan petunjuk tentang Satrio Piningit. Relief-relief tersebut tidak hanya merupakan karya seni, tetapi juga media untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual dan filosofis. Mereka mengajarkan kita tentang dharma, karma, dan reinkarnasi,
Konsep-konsep yang dipercaya akan menjadi kunci dalam pemahaman kita tentang Satrio Piningit dan perannya dalam sejarah kita. Namun, misteri yang paling besar adalah bagaimana kita dapat mengenali Satrio Piningit di antara kita. Apakah ia akan muncul sebagai seorang pemimpin yang karismatik, atau sebagai seorang guru yang bijak, atau mungkin ia sudah berada di sini, menginspirasi kita melalui tindakan-tindakan kecil yang membawa perubahan besar. Dalam pencarian kita akan jawaban-jawaban ini, kita diajak untuk merenung dan mempertanyakan diri kita sendiri. Apa peran kita dalam meraih masa depan yang lebih cerah? Untuk memahami Satrio Piningit, kita harus menelusuri jejak-jejak leluhur kita, menyibak tabir waktu untuk mengungkap kebijaksanaan yang telah terkubur bersama debu sejarah. Dari prasasti kuno yang berbicara tanpa suara, arsitektur candi yang berdiri gagah melawan waktu, hingga filosofi hidup yang terkandung dalam budaya Jawa yang kaya akan nilai-nilai luhur. Setiap prasasti kuno adalah kunci yang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia kita. Mereka adalah pesan dari masa lalu, yang jika kita dengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka, akan mengajarkan kita tentang kehidupan, alam semesta, dan hubungan kita dengan Sang Ilahi. Arsitektur candi, dengan keindahan dan kompleksitasnya, bukan hanya menunjukkan kecanggihan teknologi dan seni bangunan, tetapi juga filosofi tentang keseimbangan dan harmoni antara manusia, alam, dan kosmos. Filosofi hidup yang terkandung dalam budaya Jawa, seperti konsep Trihita Karana yang mengajarkan tentang harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, serta konsep Hamemayu Hayuning Bawana yang berarti memperindah dan memelihara dunia, adalah warisan yang tak ternilai. Mereka mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana, menghormati alam, dan menjaga keseimbangan kehidupan. Dalam pencarian kita akan Satrio Piningit, kita diajak untuk tidak hanya mempelajari artefak dan situs-situs bersejarah sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan introspeksi. Kita diajak untuk merenungkan pesan-pesan yang disampaikan oleh leluhur kita melalui karya-karya mereka, untuk memahami bahwa setiap batu, setiap ukiran, dan setiap motif batik adalah cerita yang menanti untuk diceritakan. Mungkin, dalam proses ini, kita akan menemukan bahwa Satrio Piningit bukan hanya sosok dari masa lalu, tetapi juga representasi dari kearifan yang hidup dalam diri kita, yang siap untuk dibangkitkan dan dijadikan panduan dalam mengarungi kehidupan. Dan mungkin, dengan mengikuti jejak-jejak ini, kita akan menemukan bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi Satrio Piningit di era kita, membawa perubahan positif dan kebijaksanaan yang akan membentuk masa depan. Dan bagaimana Satrio Piningit relevan dengan kita hari ini? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tantangan, apakah kita masih dapat menemukan nilai-nilai yang diwakili oleh Satrio Piningit? Apakah ia sudah berada di antara kita, berjalan bersama kita tanpa kita sadari? Atau mungkin, pesan yang ia bawa lebih penting daripada sosoknya? Dalam kebisingan kota yang tak pernah tidur, di antara gedung-gedung yang menjulang dan teknologi yang terus berkembang, kita seringkali lupa akan kearifan yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mendengarkan, kita akan menyadari bahwa pesan Satrio Piningit masih bergema, mengajak kita untuk kembali kepada nilai-nilai dasar kemanusiaan, kejujuran, dan kesederhanaan. Mungkin, Satrio Piningit bukanlah seseorang yang akan muncul secara fisik, tetapi lebih kepada semangat yang hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan. Ia adalah simbol dari harapan dan perubahan, yang mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Ia adalah panggilan bagi kita untuk menjadi lebih bijaksana, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Di era digital ini, pesan Satrio Piningit mungkin terwujud dalam bentuk gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan, dalam inovasi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, atau dalam kisah-kisah inspiratif dari individu-individu yang berdampak pada komunitas mereka. Ia mungkin hadir dalam bentuk guru yang menginspirasi, pemimpin yang adil, atau bahkan tetangga yang selalu siap membantu.
Kita diajak untuk tidak hanya mencari Satrio Piningit dalam legenda atau ramalan, tetapi juga dalam diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kita diajak untuk menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan di dunia, untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah, dan untuk mewujudkan pesan-pesan yang telah diwariskan oleh Satrio Piningit melalui tindakan nyata. Jadi, mari kita renungkan bersama, apakah kita siap untuk menjawab panggilan tersebut? Apakah kita siap untuk menjadi Satrio Piningit di zaman kita? Dan apakah kita siap untuk membawa pesan yang ia bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih telah menonton dan menjadi bagian dari perjalanan menakjubkan ini. Semoga apa yang kita bagikan hari ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga pencerahan yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang warisan leluhur kita. Warisan yang tidak hanya terukir dalam batu, tetapi juga dalam setiap denyut nadi kehidupan kita. Jangan lupa untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan Anda di kolom komentar. Like jika Anda merasa terhubung dengan cerita yang kita ulas, share untuk menyebarkan inspirasi ini kepada teman dan keluarga, dan subscribe untuk terus bersama kami dalam menelusuri lebih banyak misteri dan kearifan Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan melanjutkan eksplorasi kita ke dalam jantung budaya dan sejarah yang kaya ini. Hingga saat itu, mari kita jaga api pengetahuan ini tetap menyala. Mari kita terus mencari makna yang lebih dalam, dan mari kita terus membangun jembatan antara masa lalu yang agung dan masa depan yang kita impikan. Salam hangat dan sampai berjumpa lagi.